Cerita dimulai dengan Xia yang sengaja melepaskan pegangannya hingga dia terseret keluar angkasa melalui lubang di lumbung kapal bersama dengan berbagai peralatan yang terdapat di dalam kapal tersebut. Di saat melihat Xia yang mulai menjauh dari kapal, Chenshu teringat kembali dengan saat-saat di mana dia bersama Xia di masa lalu. Dalam pikirannya mulai muncul kenangan ketika dia mulai akrab dengan Xia dalam mimpi kedua, ketika Xia merawatnya di rumah sakit, juga ketika dirinya memasak bersama Xia di villa miliknya. Karena semua ingatan itu, Chenshu tidak bisa membiarkan Xia terapung di luar angkasa dan mati begitu saja. Dia mulai melompat dari dalam kapal untuk menangkap Xia meski dia hanya memiliki sedikit oksigen yang tersisa di dalam pakaiannya. Namun tentunya Chenshu melakukan hal itu bukan hanya dengan bermodalkan tekad saja. Dia membawa sebuah tabung oksigen di salah satu lengannya dan dia mencoba untuk menjangkau Xia untuk menyelamatkannya menggunakan tabung tersebut. Xia di sisi lain juga tampak terkejut. Dia tak menyangka kalau Chenshu akan sangat dengan gegabah melakukan hal itu dan bahkan dia seolah mengesampingkan keselamatannya sendiri hanya untuk menyelamatkan dirinya. Perlahan-lahan Chenshu mulai bisa menjangkau Xia dengan kedua tangannya, tapi ketika dia hampir menjangkaunya, Chenshu malah gagal mendapatkan lengan Xia hingga akhirnya dia malah melewati Xia begitu saja. Tentu saja Chenshu sangat kesal dengan itu, namun dia mulai mencoba memikirkan cara lain agar dia bisa menangkap Xia dalam pelukannya. Chenshu berpikir untuk menggunakan kakinya untuk mendorong tubuhnya mendekat Xia, tapi hal itu tentunya tidak mungkin untuk dilakukan, karena meskipun sangat dekat, jarak itu sebenarnya terasa seperti ribuan mil di alam semesta yang sangat luas. Bahkan dengan melakukan hal itu, Chenshu berpikir kalau jaraknya justru akan semakin menjauh dengan Xia. Maka dari itu, meskipun kemungkinan berhasilnya sangat kecil, Chenshu mencoba untuk menggunakan tali yang ada di dalam perlengkapannya untuk bisa menjangkau Xia. Dia menembakkan tali itu, dan beruntungnya tali itu berhasil sampai kepada Xia, lalu secara otomatis mengunci pegangannya. Setelah itu, Chenshu mulai menarik Xia dengan menggunakan tali yang telah dia kaitkan untuk memperpendek jarak di antara mereka berdua. Di saat wajah mereka telah saling berhadapan, Xia di sana bukannya berterima kasih, namun justru dia malah menganggap Chenshu bodoh karena dia berusaha untuk menyelamatkannya. Tentu saja karena dikatai seperti itu, Chenshu pun membalas perkataan tersebut dengan nada yang cukup tinggi. Kaulah yang bodoh di sini. Kau pikir aku akan semudah itu mengikuti semua perkataanmu ketika kau malah membahayakan dirimu? Akan kukatakan bahwa aku tidak mungkin membiarkan diriku ada dalam pengaruhmu sehingga kau bisa bertindak seenaknya. Ini adalah keputusanku dan mulai dari sekarang semuanya harus berdasar pada keputusanku. Chenshu kemudian mulai memegangi Xia dengan erat. Dia kembali menembakkan tali terakhirnya ke arah badan kapal agar dirinya bisa kembali bersama Xia dalam kapal tersebut. Namun sangat disayangkan, ternyata tali itu malah terpental kembali hingga Chenshu gagal untuk mengaitkan tali tersebut pada tubuh kapal. Ketika hal itu terjadi, wajah Chenshu terlihat sangat pucat. Dia baru saja bertindak sok keren di depan seorang wanita, namun selanjutnya dia malah menghancurkan perkataannya sendiri dengan kegagalan yang sangat fatal. Pelajaran apa nih yang bisa didapat, guys? Jangan dulu bilang macam-macam kalau kita belum tentu bisa ngelakuinnya ya guys ya. Jangan hanya karena ngebet pengen banget narik gebetan malah jadi gagal hanya karena ketahuan cuma sok keren doang. Kalau udah gitu kudu gimana tuh? Panik dong. Jangan ya dek ya. Lanjut. Alhasil setelah Chenshu gagal mengaitkan tali pengamannya, mereka pun terjebak di luar angkasa dengan cadangan oksigen yang sangat sedikit sekali. Mereka sudah tidak memiliki apapun lagi yang bisa dilakukan, dan mereka saling berpelukan satu sama lain untuk menenangkan diri masing-masing. Dengan suara yang lembut, Xia berkata bahwa dirinya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Chenshu, dan dia juga mengutarakan bahwa dirinya menginginkan saat-saat itu terus berlangsung selamanya. Chenshu pun demikian, dia tahu bahwa mereka tidak akan bertahan hidup lama lagi, sehingga dia hanya bisa mengatakan sesuatu seperti harapan tentang akan adanya teknologi di masa depan yang mungkin akan menemukan mereka ketika mereka terapung entah kemana di luar angkasa yang sangat luas. Bahkan saking tidak masuk akalnya, Chenshu hingga berpikir kalau mungkin suatu saat seseorang akan menciptakan kloningan dari dirinya, yang kemudian kloningan tersebut akan hidup bahagia selamanya. Lalu di tengah mereka yang masih terus mengobrol satu sama lain, Xia mendapat peringatan dari perlengkapan miliknya yang mengatakan bahwa cadangan oksigen yang dia miliki hanya tersisa di angka 1,8%. Karena hal itu, Chenshu pun bergegas untuk memberikan cadangan oksigen yang dia bawa dari dalam kapal. Namun Xia di sana langsung menolaknya dengan berkata bahwa Chenshu tidak perlu memberikan cadangan oksigen tersebut kepadanya. Xia dengan nada yang cukup tegas meminta Chenshu untuk memakai cadangan oksigen tersebut pada perlengkapannya sendiri, karena dia berharap akan ada sesuatu yang masih bisa dilakukan jika Chenshu berhasil bertahan. Namun meskipun begitu, Chenshu tetap tidak ingin melakukan hal tersebut. Dia menggelengkan kepalanya sebagai bentuk penolakan sambil menatap Xia dengan tatapan yang tajam seraya mengatakan bahwa dia akan memberikan segalanya agar Xia tetap bisa hidup.
Tapi lagi-lagi ketika Chen Shu telah bersikap keren di hadapan Xia, dia malah menjatuhkan tabung oksigen itu secara tidak sengaja, sehingga tabung itu pun mulai terbang menjauh dari mereka. Chen Shu yang biasanya bisa melakukan segala hal di dunia mimpi itu, seketika berubah menjadi orang yang sangat ceroboh di hadapan seorang wanita. Ya, emang gitulah ya, setenang dan sebagus apapun kita sebagai cowok, entah kenapa di hadapan cewek terkadang kita malah mati kutu ya guys ya. Pokoknya kalau udah salting tuh jadi bingung, jadi jangan ya deh ya, jangan kebanyakan salting. Lanjut lagi, tak lama setelah Chen Shu menjatuhkan tabung oksigen tersebut, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. Dia berkata dengan nada yang rendah sambil mengeluarkan napas yang terengah-engah. Tentu saja Xia langsung mengkhawatirkannya. Dia bertanya-tanya tentang berapa banyak oksigen yang dimiliki Chen Shu karena dia tahu bahwa nafas Chen Shu mulai berubah menjadi cepat. Tapi meskipun begitu, Chen Shu tetap enggan memberitahukan sisa oksigen yang dia miliki. Meskipun dia tahu kalau sisa oksigen yang berada dalam perlengkapannya hanya tersisa 1% saja. Perlahan-lahan di tengah waktu yang terus berjalan, sisa oksigen yang dimiliki oleh Chen Shu terus menurun seiring waktu. Dia terus memeluk Xia di tengah luasnya luar angkasa, hingga pada akhirnya oksigen yang dimilikinya pun hanya tersisa sebanyak 0,1% saja. Beberapa saat berlalu sejak mereka terjebak di luar angkasa, Chen Shu kemudian kembali membuka matanya perlahan-lahan dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Chen Shu melihat ke arah langit dan dia sedikit bertanya-tanya dalam pikirannya tentang di manakah dia berada saat ini. Lalu kemudian tiba-tiba wajah Xia muncul di hadapannya. Chen Shu sangat terkejut dengan hal itu karena terakhir kali dia tahu bahwa dirinya kehabisan cadangan oksigen di tengah luar angkasa tanpa memiliki kesempatan apapun untuk bertahan hidup. Saking terkejutnya, Chen Shu langsung bangkit dari posisinya dan dia juga langsung menanyakan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Xia. Dengan nada yang cukup rendah, Xia berkata bahwa mereka saat ini berada di dalam sebuah kapal. Xia menjelaskan bahwa sebuah kapal ruang angkasa tiba-tiba datang ketika mereka hampir kehabisan oksigen di luar angkasa. Pada saat itu kejadian yang sebenarnya terjadi adalah Xia bergegas menghubungi seseorang untuk mengirimkan kapal ruang angkasa di saat Chen Shu telah sekarat karena kehabisan cadangan oksigen. Pada saat itu juga, sebuah kapal ruang angkasa langsung melesat dan tiba ke tempat mereka, hingga akhirnya Xia pun membawa Chen Shu masuk ke dalam kapal ruang angkasa yang telah dihubunginya tersebut. Karena mendengar itu semua, Chen Shu saat ini tahu kalau ternyata semua yang telah terjadi sebelumnya memang telah direncanakan oleh Xia. Chen Shu langsung memegang erat tubuh Xia sambil berkata dengan suara yang tegas, "Semua ini pasti sebuah drama yang telah kau buatkan. Kau sengaja membahayakan dirimu sendiri untuk melihat bagaimana reaksiku ketika melihat dirimu berada dalam bahaya. Kenapa kau melakukan ini? Apa menurutmu sangat menyenangkan melihatku berjuang mati-matian untuk bertahan hidup?" Karena Chen Shu membentaknya, Xia pun tidak memiliki pilihan lain selain menjawabnya meskipun dengan suara yang rendah. Di sana Xia menjelaskan kalau dirinya berpikir bahwa seorang pria mungkin tidak terlalu suka dengan wanita yang kuat. Xia berpikir kalau Chen Shu lebih memilih Luoyi dibanding dirinya karena Luoyi memiliki sifat yang lebih feminim, dan hal itu membuatnya bermaksud untuk meniru hal tersebut agar hubungannya dengan Chen Shu bisa kembali. Setelah mengetahui hal itu, Chen Shu tentu saja merasa kesal karena dirinya seolah sedang dipermainkan oleh Xia. Dia sadar kalau Xia sebenarnya sudah tahu bahwa dirinya akan menyelamatkannya. Lalu jika Chen Shu memang tidak menyelamatkannya, dia juga tahu bahwa Xia pastinya akan lebih memilih mati dibanding memanggil kapal untuk menyelamatkan dirinya. Sekalipun dirinya mati di luar angkasa, Xia dengan liciknya berniat untuk membuat Chen Shu mengingatnya dan membiarkannya merasa bersalah seumur hidupnya karena tidak bergerak untuk menyelamatkan dirinya. Dengan dasar dari pemikiran yang seperti itu, Xia mengambil sebuah pertaruhan karena dia tahu bahwa dia akan menang, tidak peduli bagaimanapun Chen Shu bertindak terhadapnya. Namun meskipun Xia sangat percaya diri akan kemenangannya dalam pertaruhan yang ia buat, dia masih tetap tidak menyangka kalau Chen Shu akan melakukan hal seperti itu hingga membahayakan nyawanya sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Xia menginginkannya agar Chen Shu melindunginya ketika dia berada dalam bahaya. Namun dia dengan wajah sedihnya juga berkata kalau dirinya takut jika saja Chen Shu mati. Mendengar semua perkataan itu keluar dari Xia, Chen Shu merasa cukup kesal hingga dia berkata sambil mengepalkan tangannya, "Kau bahkan mempertaruhkan hidupmu sendiri dengan mengambil tindakan seperti itu. Lalu apa yang sebenarnya harus kau takutkan? Aku tidak bisa lagi membedakan mana dari kata-katamu yang benar dan mana yang salah. Bahkan aku juga sudah tidak tahu lagi kapan ketika kau berakting atau kapan ketika kau mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa kita tidak bisa bersama dan tidak mungkin bagiku untuk meninggalkan Luoyi dengan memilihmu." Lalu
terakhir, kau harusnya telah sadar bahwa bagaimanapun ini hanyalah permainan mimpi di mana semua orang yang ada di sini tidaklah nyata. Sambil meninggalkan Xia di dalam sebuah ruangan, Chen Shu mengatakan bahwa awalnya hanya dirinya lah yang bisa masuk ke dalam mimpi itu, namun dia secara tidak sengaja malah menyeret Xia ke dalamnya. Chen Shu terus berjalan tanpa memalingkan wajahnya, hingga dia pun menghilang dalam lorong kapal angkasa yang dipanggil oleh Xia. Dalam suasana yang seolah berubah menjadi gelap itu, Chen Shu mendengar seseorang yang terus-menerus memanggil namanya berulang kali. Chen Shu dengan wajahnya yang penuh keringat tiba-tiba terbangun di sebuah tempat yang berbeda dengan tempat sebelumnya. Dia mencoba melihat seisi ruangan itu, namun dia masih tetap kebingungan dengan di manakah dia berada saat ini. Tapi kemudian Chen Shu merasakan ada seseorang yang tiba-tiba menggenggam tangannya di sampingnya. Dia mencoba untuk melirik ke arah samping, dan ternyata di sana telah ada Luoyi yang sedang meneteskan air mata setelah menunggu Chen Shu terbangun untuk waktu yang cukup lama. Setelah melewati mimpi yang cukup panjang di mana dia terjebak di luar angkasa dengan berbagai rintangan yang membuatnya harus mati, Chen Shu merasa lega karena dia telah kembali ke dunia nyata dengan Luoyi yang tetap setia menunggunya. Lalu tak lama kemudian setelah pertemuan yang mengharukan itu, Chen Shu menyadari bahwa dirinya kembali mendapat sebuah notifikasi dari pengembang dunia mimpi. Dalam notifikasi itu tertulis ucapan selamat karena telah menyelesaikan misi selama 90 hari di dunia mimpi dengan kesulitan level 2. Chen Shu mendapat sebuah kemampuan baru bernama rasa krisis yang memungkinkannya untuk peka terhadap potensi ataupun ancaman bahaya apapun. Keesokan harinya kondisi Chen Shu masih tetap lemah setelah dia keluar dari dunia mimpi. Luoyi tetap berada di sampingnya dan dia dengan sukarela mengurus Chen Shu selama dia berada di dalam rumah sakit dalam keadaan yang belum sepenuhnya pulih. Luoyi dengan sepenuh hati menyiapkan berbagai hal untuk Chen Shu, mulai dari menyikat giginya hingga menyuapi makanan untuk dirinya. Tapi di sana tidak hanya ada mereka berdua, asisten Chen Shu juga berada di sana dan dia memperhatikan Luoyi yang sedang menyuapi makanan pada Chen Shu yang saat ini sedang lemah. Dalam benaknya si asisten bergumam, menurut apa yang ku ketahui tentang Presiden Luoyi selama ini, dia adalah orang yang sangat terhormat dengan ego yang tinggi. Tapi mengapa dia rela melayani seorang pria? Apakah cinta benar-benar bisa merubah seseorang? Si asisten itu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena Luoyi yang dia kenal selama ini adalah seseorang yang bahkan tidak pernah menurunkan harga dirinya kepada siapapun meski telah banyak orang yang mencoba untuk mendekatinya. Beberapa hari berlalu semenjak Chen Shu keluar dari dunia mimpi, dia akhirnya bisa kembali berjalan meski masih memerlukan bantuan Luoyi untuk membopong dirinya berjalan di sekeliling rumah sakit. Di sepanjang jalan mereka berjalan, mereka saling mengobrol satu sama lain. Luoyi juga di sana mengatakan bahwa yang menemukan Chen Shu dalam keadaan pingsan dan membawanya ke rumah sakit adalah sekretarisnya. Tentu saja karena hal itu Chen Shu merasa kalau dirinya harus sangat berterima kasih kepada si asisten. Namun dia tetap tidak bisa mengatakan pada Luoyi bahwa dia pingsan karena dirinya memasuki dunia mimpi. Ketika mereka masih terus berjalan, terlihat sebuah mobil berwarna merah yang sedang melaju dengan cepat kencang ke arah mereka. Mobil itu kehilangan kendali, remnya belum, dan seseorang yang ada di dalamnya tidak bisa menghentikan laju mobil yang saat ini sedang ia kendarai. Di saat mobil itu akan segera sampai ke tempatnya, Chen Shu mendapatkan sebuah sinyal dalam pikirannya. Beberapa tetes keringat mendadak muncul dari atas keningnya, dan di sana dia sadar bahwa sesuatu yang ia terima tersebut adalah sinyal bahaya dari kemampuan yang baru saja dia dapatkan setelah menyelesaikan mimpi terakhir. Luoyi di sana terus melangkahkan kakinya tanpa menyadari ada sebuah mobil yang sedang melaju kencang ke arahnya. Tentu saja Chen Shu yang telah menyadari hal itu lebih dulu langsung memegangi Luoyi. Dia menarik Luoyi dari jalanan sehingga Luoyi bisa terselamatkan dari hantaman mobil yang melaju kencang meski dia cukup terkejut dengan tarikan mendadak yang dilakukan oleh Chen Shu. Setelah melewati Luoyi, mobil itu terus melaju dengan kencang hingga akhirnya menabrak pohon besar yang mengakibatkan seseorang yang berada di dalamnya terluka parah dengan banyak darah yang bercucuran. Chen Shu di sana langsung sadar bahwa dia berhasil selamat berkat skill yang baru saja dia terima di mana dia dapat merasakan bahaya setengah detik sebelum hal tersebut terjadi. Dia mencoba untuk menenangkan Luoyi yang berada di sampingnya sembari berpikir bahwa skill yang baru didapatkannya itu ternyata benar-benar sangat berguna. Chen Shu beranggapan kalau saja dia mengkombinasikan skill tersebut dengan refleks super beserta kemampuan fisik yang terlatih, belum lagi dengan macam-macam skill lainnya yang telah ia dapatkan. Dia yakin bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Namun sesaat setelah Chen Shu berpikir demikian, dia tiba-tiba seolah mendapatkan sebuah tembakan di kepalanya hingga membuatnya kehilangan kesadaran dan pingsan di lokasi tempat ia berdiri saat ini. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan Xuan yang sedang menatap ponselnya sambil memikirkan Chen Shu yang hingga saat ini belum sama sekali membalas pesannya. Wajah Xuan terlihat sangat cemas. Dia berpikir kalau ada sesuatu yang mungkin terjadi pada Chen Shu hingga dia tak kunjung membalas pesan yang telah Xuan kirimkan kepadanya. Lalu kemudian Xuan secara tak sengaja melihat sebuah berita
berita melalui TV miliknya yang mengkonfirmasi bahwa telah terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh remblong di dekat sebuah rumah sakit. Dalam berita itu bahkan dikatakan bahwa seorang pria yang sedang berjalan di sekitar rumah sakit terkena dampak dari kecelakaan tersebut, dan pria itu tentu saja tidak lain adalah Chen Shu. Sontak Xuan pun sangat terkejut karena hal itu. Matanya terbuka lebar dan keringatnya bercucuran di sekitar wajahnya karena dia tidak menyangka kalau Chen Shu ternyata benar-benar sedang dirawat di rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Xuan langsung mengambil sebuah kacamata beserta topi dan masker untuk menutupi identitasnya sebagai idol karena akan pergi mengunjungi Chen Shu. Meski sebenarnya saat ini Xuan sedang sangat dilarang untuk berkeliaran dikarenakan lagu barunya yang akan segera rilis, Xuan tetap pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Chen Shu dengan mengabaikan larangan yang dia terima dari agensinya. Xuan berjalan dengan sangat tergesa-gesa dalam lorong rumah sakit karena dia berpikir bahwa bagaimanapun dirinya harus bisa menjenguk dan melihat keadaan Chen Shu. Di sisi lain di dalam tempat kamar Chen Shu dirawat, Luoyi berniat untuk pergi dari kamar sementara waktu untuk mengganti air yang telah ia pakai. Semua orang yang ada di sepanjang lorong rumah sakit tak kuasa melihat kecantikan Luoyi. Mereka tak bisa membalikan pandangan mereka pada Luoyi yang sedang berjalan sambil membawa wadah besar berisi air dengan maksud untuk menggantinya. Namun justru karena hal itu, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa Xuan telah sampai di depan pintu kamar Chen Shu tepat setelah Luoyi pergi untuk mengganti air yang ia bawa. Alhasil Xuan pun berhasil masuk ke dalam kamar Chen Shu tanpa diketahui oleh siapapun dengan menggunakan masker dan kacamata sebagai penyamarannya. Setelah merasa bahwa tidak ada siapapun lagi yang dapat melihatnya, Xuan pun mulai melepaskan kacamata dan maskernya di depan Chen Shu yang saat ini masih terbaring tanpa sadarkan diri. Xuan mendekatkan wajahnya pada Chen Shu dan dia menyentuh pipi Chen Shu sambil berkata bahwa dirinya berada di situ untuk menjenguknya setelah mendengar berita tentang kecelakaan mobil. Selama ini Xuan sangat kesulitan untuk menemukan Chen Shu. Dia tahu bahwa masing-masing dari mereka sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga mereka hanya bisa berhubungan melalui panggilan video. Namun meskipun Xuan tahu bahwa Chen Shu telah memiliki pasangan, dia tetap tidak ingin menyerah dan berusaha menerima hal itu sambil berharap bahwa suatu saat dia bisa memiliki Chen Shu sepenuhnya ketika dia telah lepas dari belenggu agensi yang mengikatnya. Xuan merasa kalau dirinya tidak takut pada apapun atau siapapun. Dia menempelkan dahinya pada Chen Shu sambil menyampaikan harapannya tentang Chen Shu yang harus segera bangun karena dia pasti akan mengunjunginya kembali. Setelah berhasil melihat Chen Shu meskipun hanya sesaat, Xuan pun keluar dari kamar itu dengan kembali memakai kacamata hitam beserta masker sebagai penyamarannya agar tidak dikenali oleh siapapun. Di tengah lorong, Xuan melihat Luoyi yang sedang berjalan menuju kamar Chen Shu sambil membawa sebuah wadah berisi air yang telah ia ganti sebelumnya. Xuan di sana berpura-pura tidak melihat siapapun dan berjalan layaknya tidak ada yang terjadi meski dia berpapasan dengan Luoyi di lorong rumah sakit tersebut. Dalam benaknya setelah dia melihat Luoyi, Xuan di sana bergumam, apakah dia adalah pacar Chen Shu? Dia terlihat sangat cantik, namun aku tetap tidak akan kalah. Masalah emosional adalah sesuatu yang berbeda dengan kecantikan. Tidak peduli seberapa cantik dia, aku pasti akan menemukan sebuah celah di antara mereka karena siapapun yang bertahan sampai akhir adalah pemenangnya. Di tengah malam ketika Luoyi tetap berada di sampingnya, Chen Shu masih belum sadarkan diri. Dia tertidur tanpa ekspresi seolah dirinya tertidur sangat lelap hingga tidak menyadari apapun yang berada di sekitarnya. Namun dalam tidurnya itu Chen Shu seolah terdampar di sebuah tempat entah berantah berwarna hitam seorang diri. Chen Shu cukup bingung dengan tempat apa yang ia lihat selama ini. Namun dia tiba-tiba mendapatkan sebuah hologram yang menginformasikan sebuah pemutaran terkait dengan semua mimpi yang telah ia lewati. Ketika Chen Shu menekan sebuah simbol pada hologram tersebut, dia secara instan dapat melihat semua hal dalam dunia mimpi yang selama ini telah ia alami bersama dengan berbagai orang yang terseret ke dalamnya. Dalam penglihatannya, hal yang pertama dilihat Chen Shu adalah saat-saat ketika dia mati di dalam mimpi pertama, di mana Luoyi menangis di samping jasadnya. Pada saat itu Chen Shu tidak bisa menyaksikan apapun setelah ia mati dalam mimpi tersebut. Bahkan dia juga tidak mendengar apapun yang dikatakan oleh Luoyi di saat dirinya berada dalam ambang kematian. Melihat wajah Luoyi yang begitu sedih setelah dirinya mati dalam mimpi pertama, Chen Shu merasa bersalah sekaligus terharu. Dia tidak tahu kalau Luoyi bisa menangis seperti itu hanya karena dia meninggal dalam dunia yang hanya dihuni oleh mereka berdua. Namun sesuatu yang mengejutkan Chen Shu tentunya bukan hanya itu saja. Dia melihat Luoyi yang berjalan menjauhi jasadnya. Luoyi memasang tatapan serius seolah dirinya telah memantapkan sebuah tekad untuk melakukan sesuatu. Tanpa disangka, Luoyi menerjunkan dirinya sendiri setelah dia menyaksikan kematian Chen Shu dalam mimpi pertama tersebut. Di saat Chen Shu melihat Luoyi yang menjatuhkan dirinya dari atas tebing, dia tiba-tiba kembali sadar dengan tangan yang menggapai langit-langit seolah ingin menjangkau sesuatu yang tidak bisa diraihnya. Chen Shu sangat tak menyangka kalau Luoyi akan melakukan
melakukan hal seperti itu di dalam mimpi pertamanya. Dan dia juga bertanya-tanya tentang kenapa Luoyi melakukan hal tersebut tepat setelah kematiannya. Tapi ketika Chen Shu melirik ke arah samping, dia cukup merasa lega karena saat ini Luoyi berada di sisinya. Selama ini, Chen Shu selalu berpikir bahwa di antara ketiga wanita yang telah ia seret ke dalam mimpi, Luoyi adalah orang yang paling sedikit bertindak seolah dia tidak menyukai Chen Shu sama sekali. Namun karena telah menyaksikan sesuatu yang dilakukan oleh Luoyi setelah dirinya meninggal dalam dunia mimpi pertama, Chen Shu akhirnya merasa lega karena semua pemikirannya itu salah dan hanya Luoyi lah yang setia menemaninya meski dia sedang terbaring lemah di rumah sakit. Dan cerita pun bersambung. Waduh. Chen Shu ini asalnya kurang percaya sama si Luoyi karena kurang aksi, tapi ternyata rasa suka Luoyi sangat tinggi ya guys ya. Ya, kadang perempuan itu tidak memperlihatkan rasa cintanya secara gamblang. Tapi intinya buat kalian, jangan pacaran. Jangan ya dek ya, jangan pacaran karena tidak menguntungkan sama sekali. Lebih baik fokus pada mimpi terlebih dahulu. Karena ketika mimpi telah tercapai, cewek mah bisa belakangan. Mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.